Bapak, Ibu, Saudara dalam sejahtera Allah, Salam dalam berkat kemah dan gunung Tuhan. Kita akan ambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang bertelut di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Roh Kudus, urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Mazmur 15. Marilah kita baca ayat 1 saja yang berkata demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ibu bapa, di dalam cinta kemah Tuhan dan gunung Tuhan, menjalani kehidupan yang penuh dengan liku-likunya, sikap yang perlu kita kembangkan bahkan kita wujudkan dalam keseharian kita adalah menumbuhkan, mempraktekkan untuk cinta, untuk menghampiri kemah Tuhan, gunung Tuhan dengan antusias, dengan bergairah. Mengapa harus demikian? Dalam Mazmur 15 ayat 1 yang kita baca tadi, disebutkan dua kata, kemah-Mu dan gunung-Mu. Dalam kamus Alkitab disebutkan makna atau arti dari dua kata tersebut ialah tempat kehadiran Allah, tempat pertemuan Allah dengan umat-Nya. Di masa merebaknya penularan COVID-19 ini, mayoritas ibadah masih dilakukan di rumah-rumah secara online. Umat Kristiani sangat rindu dan masih menunggu waktunya bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja. Meskipun demikian, umat tidak kurang bersemangat untuk melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Ada alasan yang sangat mendasar dan alkitabiah bahwa umat Kristiani ibadahnya tidak dibatasi dan tidak tergantung pada gedung. Firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah hadir di setiap ibadah umat-Nya. Namun demikian harus dijawab pertanyaan dari sang pemazmur. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Dimanapun kita ingin menikmati kehadiran Allah, menikmati pertemuan dengan Allah, karena cinta kita akan kemah Allah, akan gunung Allah, firman-Nya memberi kita petunjuk agar cara kita menikmati kemah Allah dan gunung Allah seperti yang Allah kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah, Mazmur 15 ini memberi saran
memberi cara berada di kemah dan di gunung Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Mari perhatikan Mazmur 15 ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia. Pertama, yang berlaku tidak bercela. Yang kedua, yang melakukan apa yang adil. Dan yang ketiga, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang keempat, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Kelima, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan 6, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. 7, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. 8, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. 9, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan 10, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Wah, banyak juga syaratnya ya. Artinya, kita tidak boleh asal-asalan, sembarangan, sembrono datang beribadah kepada Allah, tetapi sangat penting mempersiapkan diri, karena setiap ibadah kita dimanapun, Allah adalah kudus, harus menyembah Dia dalam kebenaran. Berdoalah agar Allah memampukan kita. Mari kita nikmati berkat-Nya. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah berkat Allah ketika kita benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan tulus, dengan rendah hati di hadapan Allah, ketika kita hendak menghampiri Allah, ketika kita hendak bertemu dengan Allah, ketika kita hendak beribadah kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajar dan tolonglah kami, agar kami dalam setiap ibadah kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.